Halo Solo Traster, kali ini Hot Topics kembali untuk Anda bersama saya Rizka Ardina dan kita sedang jalan-jalan di masjid yang disebut-sebut sebagai replika dari Masjid Nabawi di Madinah, di mana Masjid Agung Madaniyah Karanganyar. Sebenarnya bagaimana perkembangan dari masjid yang konon bisa menampung 4.000 jamaah ini? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Halo Bapak Yuli. Ya, Solo Traster kita sudah bertemu dengan Bupati Karanganyar Bapak Yuli Atmono secara langsung. Nah, saya lihat ya, dari depan bangunannya begitu megah Pak. Kemudian waktu Lebaran kemarin juga saya jalan-jalan di sini lewat, ternyata ramai ya Pak ya? Alhamdulillah. Ramai dan pengunjung juga mungkin penasaran dengan masjid ini. Bisa diceritakan Pak? Ya, kami secara pribadi selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sejak saya dipercaya oleh masyarakat Karanganyar untuk memimpin Karanganyar itu terbersit sebuah niat untuk membuat masjid yang baik. Kebetulan saya setiap melihat masjid yang lama itu sangat ketinggalan zaman, tidak memadai, juga terkesan kumuh, padahal kita kota yang cukup bagus. Akhirnya niat itu terus kita pendam. Saat yang memungkinkan, saya rintis di tahun 2018. Kami merintis, mendesain, terinspirasi kalau masjid-masjid yang lain dengan berbagai metode arsitektur dengan beragam macam bentuk, saya kurang tertarik. Saya ingin Masjid Karanganyar nanti itu menyerupai Masjid Madinah. Memang disengaja seperti itu ya Pak? Saya sengaja Masjid Madinah, Masjid Nabawi supaya ada di sini. Nah, kenapa? Karena ingin semangatnya, spiritnya itu seperti di Madinah. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah itu diterima oleh semua kalangan, membangun ekonomi dengan baik, peradaban dengan baik, sehingga Madinah terkenal Madinah Munawarah, Madinah yang maju, Madinah yang terus berkembang dengan sangat baik, masyarakatnya ramah. Nah, kami ingin punya masjid seperti itu dan alhamdulillah mulai 2018 kami rintis, 2019 tahapan itu berlangsung, dan tahun 2018 itu kebetulan pas hari jadi Karanganyar ke 101. Saya alokasikan anggaran supaya mudah mengingat 101 miliar. Baik. Proses berlangsung hingga 2019, 2020 dan 2021 kemarin sudah kita fungsikan dengan baik. Alhamdulillah Masjid Agung ini kita beri nama Madaniyah, menyerupai masjid yang ada di Madinah. Iya, Masjid Nabawi ya Pak Masjid ya. Nabawi Dan itu latar belakangnya dari berdirinya masjid ini. Dan konon bisa disinggahi atau dibuat sholat untuk 4.000 orang ya Pak ya? Lebih. Kemarin kalau kapasitasnya memang ya kurang lebih 3-5 ribu. Tapi saat Idul Fitri kemarin luar biasa, sampai meluas di jalan seputar depan tuh. Saya sungguh bersyukur, dan infaknya saja terbesar yang saya peroleh saat itu 100 juta hari raya Idul Fitri itu. Dan kegiatan sekarang sudah luar biasa subuh. Setiap minggu pagi, Ahad pagi ada pengajian terbuka. Setiap sholat Jumat juga full di sini. Di samping sholat-sholat wajib dan kegiatan-kegiatan pengajian-pengajian berskala besar. Dan setiap malam, kemarin malam hari raya Idul Fitri juga kita takbiran dengan kemasan musik qasidah. Musik yang menyentuh.
Kita sudah siapkan lagi nanti di malam hari raya Idul Adha juga akan takbiran bersama musik gambus, kan gitu-gitu. Berarti memang sudah banyak agenda yang disiapkan di masjid ini ya. Dan saya penasaran juga Pak, fasilitas-fasilitas apa yang ada di sini? Mungkin kita bisa berkeliling langsung ya Pak ya? Boleh. Ya, baik, Solo Traster, ayo kita bersama-sama keliling. Ini apa? Arsitekturnya menyerupai memang. Karpetnya, lantainya, gitu. Ini sedang dalam proses finishing itu membuat mimbar saya. Sedang dibikin mimbarnya supaya nanti mimbarnya juga baik. Ini berarti 2 lantai ya Pak? Ya, ini untuk di pinggir ini lantai. Kemudian ibu-ibu, ibu-ibu yang kalau biasanya seperti itu. Kemudian ini juga ada 4 menara. 4 menara di samping. Ada 4 menara dan menara yang paling ujung sana itu menara pandang. Itu seperti bisa apa, dinikmati nanti. Ya ingin supaya menara itu menjadi salah satu ikonik juga. Bisa melihat Karanganyar dari menara itu. Sehingga ke masjid juga sekaligus wisata religi. Juga menikmati pesona lingkungannya. Semoga itu menambah keimanan, menambah kekaguman pada Allah, menambah ketakjubannya bahwa semua ini sebetulnya miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dari luar saja sudah megah sekali, tapi ternyata masuk kita masih dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas yang memang bisa dirasakan semua jamaah. Termasuk di bawah sampai saksikan sendiri toiletnya, tempat wudhunya, dan beragam ruangan-ruangannya. Termasuk hari ini ada kegiatan dari masing-masing perwakilan masjid-masjid literasi keuangan syariah. Kita coba makmurkan kegiatan-kegiatan di masjid ini, menghadirkan kedamaian, kenyamanan, dan menginspirasi semuanya karena terasa berbeda kalau sholat di sini situasinya. Gitu loh. Beda ya. Berarti ada lantai basement itu untuk para badan-badan ya Pak ya? Ada banyak kegiatan, ada ruang-ruang, ada ruang pengurus juga. Kemudian di sini untuk aktivitas dan untuk mantu. Di sebelah mana? Di sini di bawah. Ya? Di bawah? Di bawah ada ruangan, kapasitasnya cukup besar. Sedi atas 1000. Dipakai untuk ijab kabul di atas ini, terus di bawah ada resepsi pernikahannya. Sudah banyak yang meminta. Baik, ternyata semakin menarik ya kalau kita kulik-kulik tentang masjid ini. Bapak, konon saya mendengar ya, Bapak itu sempat menjadi khotib pertama di Masjid Agung ini. Boleh diceritakan Pak? Tanggal 11 Maret 2022 kemarin, saat kita fungsikan memang sekaligus kami pimpin, saya bertindak sebagai khotib. Sholat Jumat ya? Sholat Jumat, pas hari Jumat. Sehingga kami memulai memfungsikan masjid ini, yuk bareng-bareng kita makmurkan. Alhamdulillah. Jalan bagus, dan sekarang juga makmur luar biasa. Dan saya senang karena tidak hanya tempat ibadah juga, tapi bisa pusat kegiatan pendidikan, juga untuk wisata religi kan banyak orang yang mampir dari berbagai daerah di sini, sholat dan menikmati suasananya di sini. Karena memang menyerupai Madinah, kecil-kecilan ya. Apalagi ini tempatnya memang berada di tengah Kabupaten Karanganyar. Siapapun bisa lewat. Yang dari mudah dijangkau, dari barat ke timur, timur ke barat ya Pak ya. Di dekat alun-alun juga ya Pak ya, letaknya ya. Pak, ternyata dari depan sini saja pemandangannya lebar sekali ya Pak ya. Ini ya. Ini alun-alun ya? Ini alun-alun, ini kantor pemerintah kabupaten. Ini udah jalan raya, sehingga mudah dijangkau dari manapun. Dari sini sejuk sekali. Sore itu pemandangannya asik sekali. Alhamdulillah. Jadi menghiasi Karanganyar. Hiasan yang edukatif gitu ya. Kalau dilihat-lihat
Ini di sisi kanan juga sisi kiri ini ada payung juga ya, Pak yang payung seperti ini sebetulnya jumlahnya nanti harus 12. Harus 12. Di samping sana itu ada 4, di samping sana ada 4, di depan ini 4 gitu. Cuma karena biaya ya baru 4 yang terpasang. Nah, nanti sambil jalan kita akan tambahin lagi agar ada 8 lagi, jadi ada 12. Kalau nanti semuanya mengembang, itu suasananya indah. Ya kalau malam itu mereka ada di pelataran di sini, payung ini mengembang, anak-anak pada larian kemana, dan ruang publik yang punya nilai edukasi yang bagus. Iya. Ini kapan ini Pak? Mengembangnya nanti Pak? Mengembangnya, ada jam-jamnya atau? Jam-jamnya setiap mendekati sholat wajib. Kalau malam ya sampai jam 9 malam, termasuk menara pandang itu juga kita siapkan, difasilitasi sampai jam 9 malam. Wah, ini berarti kalau malam berarti indah juga ya Pak ya? Indah betul, malam, suasananya betul. ini ya. Asik. Alhamdulillah.